Bapak Ibu saudara-saudari, tadi pagi misa jam 7, saya misa dengan 7 orang. Jadi yang datang jam 7 orang. Tadi jam 10 dengan Romo Tino misanya 53 orang, lumayan. Sekarang sore jumlah umatnya 2.500 kayaknya ya. Biar senang yang nonton di sana. Saudara-saudari, tentu banjir. Siapa yang di rumahnya masih banjirnya semata kaki? Ada? Yang banjirnya masih sedengkul ada? Yang banjirnya masih sepinggang ada? Berarti udah gak banjir ya? Oh iya, kok ini masih pada kosong? Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada kesempatan minggu hari ini, di minggu yang kedua, kita diajak untuk mendengarkan satu kesaksian, dan itu adalah satu bentuk fakta yang kalau bisa dikatakan demikian. Dari kita mau berbicara soal fakta berkaitan mengenai siapakah Yesus, siapakah Mesias, siapakah Dia yang Putra Allah yang turun dari surga itu. Karena dalam perjanjian lama sudah diberitakan Mesias itu akan datang. Dan Maria diberikan kabar oleh malaikat Gabriel bahwa nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kamu beri nama Yesus. Yesua artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Lalu malaikat juga menyampaikan kabar itu kepada para gembala, telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Jadi Allah menyelamatkan Sang Juru Selamat, Mesias itu datang, sudah hadir. Tetapi tentu pandangannya sama seperti orang-orang pada waktu itu yang memperdebatkan bumi itu bulat apa datar. Seperti apa Mesias itu? Maka orang berdasarkan keyakinan masing-masing. Mesias itu pasti datang dengan gagah perkasa. Dia pasti datang membawa pasukan akan membebaskan kita dari tanah Mesir, dari tanah Palestina ini, dari tanah yang dijajah oleh bangsa Roma ini. Ada juga yang mengatakan juga bahwa Mesias itu datang dengan perkasa ke dunia itu sebagai sang penyelamat. Dan dia datang sebagai raja. Maka 3 orang Majus dari timur itu mengatakan, di mana kami temukan raja Israel yang baru lahir. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang lalu kemudian harusnya sudah selesai. Tapi masih diperdebatkan oleh para murid tentang siapakah Yesus itu setelah Yohanes ini mengatakan. Hari ini Yohanes memberi kesaksian. Siapakah Mesias itu? Siapakah Mesias yang datang itu? Seperti apa Mesias yang datang itu? Dia mengatakan Mesias yang datang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari, sang penyelamat, sang Mesias, Raja yang digambarkan itu datang sebagai anak domba. Inilah identitas, inilah Yesus, inilah fakta, inilah kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah satu titik pijak iman yang seharusnya dipahami, tetapi kemudian para murid juga nanti masih banyak salah paham memahami sang Mesias Yesus itu sendiri. Yesus datang sebagai anak domba yang menyerahkan dirinya dalam persembahan, dalam kurban. Nah saudara-saudari, ketika dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tentu pasti kita bertanya, atau paling tidak orang-orang di situ harusnya bertanya, Mesias itu kenapa harus seperti domba Allah? Seperti domba. Bukankah juga ada yang seperti singa yang mengaum-ngaum di padang gurun? Kenapa tidak seperti singa saja biar lebih gagah? Kenapa harus domba? Pasti kita orang Katolik tahu karena dia akan dikurbankan. Tapi pada waktu itu bagaimana hal itu bisa diperdebatkan? Lalu kemudian kita mungkin juga masih bertanya lagi, kenapa harus domba? Tentu dalam kisah perjanjian lama kita mendengar kisah Keluaran, ada domba yang dikurbankan untuk menyelamatkan anak-anak sulung Israel. Darahnya ditaruh di ambang pintu, menyelamatkan dari kematian. Dan dari Yesaya, kitab Yesaya kita tahu bahwa Yesus yang adalah orang yang disebut hamba yang hina itu, yang dipukul seperti domba, yang menyerahkan dirinya, itulah dia
Dan kita tahu konsep itu dari perjanjian lama. Tetapi tentu kalau dia sebagai kurban, mengapa harus domba? Dalam kitab Imamat, domba itu adalah persembahan untuk rakyat jelata. Ada lembu, ada juga yang dinamakan kambing. Dan tentu saja itu untuk orang-orang yang punya ekonominya mampu untuk membayar. Tapi domba itu adalah untuk rakyat jelata, kurban untuk rakyat jelata. Kalau Yesus dipilih sebagai domba, itu artinya berarti dia mengorbankan untuk kita semua dalam konteks rakyat jelata yang biasa dan mampu diterima oleh semua orang. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, konsep domba tentu saja menjadi suatu hal yang perlu kita lihat dalam konteks kerendahan. Mesias yang digambarkan dengan gagah perkasa bisa mengusir penjajahan Romawi datang justru terbalik sebagai domba. Bukan lembu, bukan singa, sebagai domba kurban rakyat jelata itu. Kalau saudara-saudara baca kitab Imamat, domba itu adalah sebagai bahan kurban yang punya level-levelnya. Tadi ada lembu, ada kambing, ada domba, kemudian ada burung tekukur dan sebagainya. Tergantung orang bisa membelinya seperti apa. Tetapi juga ada konsep di sini domba itu menghapus dosa dunia. Itulah yang terjadi dalam kitab Imamat itu. Bagaimana orang yang berdosa datang membawa persembahan, lalu kemudian mempersembahkan yang namanya kurban itu yang tidak bercela. Kalau lembu tidak bercela, kalau domba tidak bercela, yang maksudnya adalah yang tidak bercacat. Dan kenapa yang dipilih adalah yang tak bercacat? Karena harus murni. Dan disitulah konsep Yesus sebagai putra Allah yang tak bercacat, yang tak berdosa, yang dipersembahkan. Setelah dipilih, maka dalam kitab Imamat dikatakan kurban itu nanti orang yang mengorbankan memegang kepala hewan itu sebagai bentuk mentransfer dosanya. Bisa dikatakan para ahli demikian. Dialihkan kepada kurban itu. Dosanya ditanggung oleh kurban itu. Begitulah Yesus nanti akan menanggung dosa kita. Dan kemudian setelah dipegang kepalanya akan disembelih. Matilah kurban itu. Dan itulah satu peringatan bahwa yang dikurbankan harus mati. Karena sebenarnya dosa itu mendatangkan kematian, tetapi yang mati bukan yang berdosa, tetapi yang dikurbankan itu. Mengalihkan, menggantikan. Maka Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia akan menderita dan wafat. Dan itulah yang dipahami dalam konsep kitab Imamat itu. Dan baru setelah itulah terjadi yang namanya penebusan dosa itu. Nanti ada pembakaran dan sebagainya. Artinya dari sini kita sudah melihat anak domba yang menghapus dosa dunia yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis ialah Yesus Sang Mesias itu, yang datang untuk menghapus dosa dunia dengan cara sebagai anak domba yang mengorbankan diri. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka kalau kita melihat identitas ini, kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Menggantikan manusia yang harusnya menanggung dosa, bahkan kematian, dialihkan kepada kurban itu. Ini mau menunjukkan betapa mahalnya dosa itu yang harus ditebus, sehingga harus yang tak bercacat dan bercela dari Allah untuk menjadi kurbannya yang bisa menghapus. Konsep inilah yang mau diperkenalkan Yohanes Pembaptis mengenai Yesus dengan rendah hati, mengenai Yesus yang luar biasa memberikan dirinya kepada kita. Dan oleh karena itu, maka Yohanes melanjutkan dengan kata-katanya, dia bukan sembarangan dikurbankan sebagai anak domba asal berkurban. Dia ini sudah ada sebelum aku, katanya. Yohanes memberikan kesaksian, dia sudah ada sebelum aku. Maksudnya apa? Bukan maksudnya secara fisik. Yohanes itu lahirnya 6 bulan lebih dulu dibandingkan Yesus. Artinya Yohanes pasti mengenal saudaranya. Tapi yang dimaksud adalah ini adalah konsep ilahinya Yesus. Dia datang sudah ada sejak awal dari dulu bersama dengan Bapa. Dan inilah putra Allah.
Jadi kalau kita membayangkan identitas Yesus, sebuah fakta yang tidak bisa diperdebatkan lagi, Yesus adalah Sang Mesias yang merendahkan dirinya, yang datang berkurban dengan harga mahal, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan itulah fakta yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai kesaksian kepada kita. Masih banyak juga nanti para murid yang salah memahami itu karena tidak rela Yesus wafat dan disalib. Tetapi pada hari ini kita diberikan fakta demikian. Dengan fakta seperti itu, apa yang menjadi pesan buat kita sebagai pengikutnya? Kerelaan Yesus untuk berkorban mengajak kita atau menularkan diri kita juga untuk berani untuk bisa berkorban, untuk berani untuk bisa memberikan diri kita terhadap apa yang menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Ada macam-macam hal yang bisa kita persembahkan dalam hidup kita untuk Tuhan sebagai kurban silih itu. Ada banyak macam-macam hal yang terjadi. Tentu orang tidak berpikir akan menjadi pahlawan besar sebagai martir, tetapi dia mampu juga bisa menjadi pahlawan dan berkorban untuk apa yang biasa dia lakukan dalam keluarga. Ada banyak hal yang bisa dipikirkan dalam pengorbanan itu. Ada banyak seorang ibu seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus pada waktu dia masih hidup, dia berkhotbah ketika ada orang mengikuti jalan kesucian yang dikatakan punya pengorbanan. Ketika seorang anaknya baru datang dari sekolah, dia capek habis dari pasar, dia tetap melayani anaknya, memberikan makan, mengganti popok dan sebagainya dengan senang hati. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa ketika dilakukan dengan setia. Ada orang yang kemudian tidak ikut untuk bergosip, mengorbankan diri, tidak ikut ambil bagian dengan hal-hal yang jelek, itulah mengorbankan diri. Jadi ada banyak pengorbanan diri yang dilakukan dalam konsep kurban seperti Yesus yang mengorbankan diri yang bisa kita lakukan. Ada juga pengorbanan yang sudah tadi dikatakan jauh-jauh datang untuk misa karena dia bertugas sebagai lektor walaupun banjir sampai sedada ya, itu pengorbanan. Ada juga yang masih banjir di rumahnya datang untuk bertugas, itu juga pengorbanan. Ada juga ketika ditunjuk menjadi seorang panitia ya dalam gereja dengan pengorbanan melakukan segala-galanya, mengorbankan waktu dan tenaga dan pikirannya tanpa mengeluh. Itu juga pengorbanan. Jadi konsep pengorbanan yang dilakukan Yesus adalah hal yang biasa yang harus kita lakukan untuk berkorban dalam hidup kita, yang kita lakukan dalam Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.